mau gila-gilaan lagi buat Tuhan? Kita pastikan selama 3 hari ini sampai dengan besok kita ada buat Tuhan. Amin. Yes, jangan kasih kendor. Kita mau gila-gilaan terus buat Tuhan kita. Yes. Yuk, kita kasih salam dulu kiri kanan dong. Yuk, God bless you. Hey, bangun, bangun. Bangun. God bless you. God bless you. Woo. Mari kita simpan hati kita berdoa. Bapa surga yang kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau menghantarkan kami sampai dengan hari kedua ini Bapa di sesi ketiga ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua yang dahsyat sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Kau siapkan sesuatu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang baru Bapa. Orang-orang yang dipenuhi dan terlengkapi oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami mau Tuhan Yesus, kami berjalan sesuai dengan apa yang ada di isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyanjung Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di tempat pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita percaya mengasihi Tuhan dan siap muliakan Dia. Dan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekarang katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi duniaku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Lebih keras. Di hati. Oh yeah. Woo. Dimanapun ku berada Tuhan, tak akan berubah. Selalu berada. Namamu dari tempat pertama. Di
the Savior of our life. Amin. Kita mau naikkan King of Majesty. Come on, semua tangan ke kepala, come on. Saya mau kita goyang ya. Goyang. Kiri kanannya senggol. Kita mau bergoyang buat Tuhan, kita bersuka cita gila-gila buat Tuhan. Sama-sama ke tangan. Katakan buat Tuhan. So much.
tinggikan Engkau Tuhan. Oh, we magnify your holy name. Kami besarkan nama-Mu yang kudus. Oh, we praise your holy name, Lord Kami memuji Jesus. nama-Mu yang kudus Tuhan. For you deserve all glory. Karena Engkau layak terima semua kemuliaan. You deserve all honor, Lord. Semua hormat kami. All praise belongs unto you, Lord. Semua pujian adalah milik-Mu Tuhan. We are here because of your love, Lord. Kami ada di sini karena kasih-Mu. We exist because of your love. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. We thank you for your love upon our life. Kami bersyukur buat kasih-Mu buat setiap kami. And Lord, we pray for each and everyone who is here, Lord. Kami berdoa buat setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Saturate them, Lord, with your divine wisdom. Mari rendam mereka dengan hikmat ilahi. Lord, I pray for a divine appointment upon their life. Aku berdoa untuk sebuah perjanjian yang ilahi dalam hidup mereka. That their life will transit into becoming your instrument, Lord. Biar hidup mereka benar-benar berpindah menjadi alat kemuliaan Tuhan. And Lord, I pray that you will use them. Aku berdoa Engkau memakai setiap mereka. That you will work in them and work through them, Lord. Engkau bekerja di dalam mereka dan lewat hidup mereka. To birth new things in the atmosphere. Untuk melahirkan hal-hal yang baru di atmosfer. To create an impact and influence in their surrounding. Untuk memberi dampak dan pengaruh di sekeliling mereka. For they will never be the same again, Lord. Karena mereka tidak akan pernah sama lagi Tuhan. This day Hari ini is going to be a change in their life. ini akan menjadi sesuatu yang mengubah hidup This mereka. day Hari ini is going to transform their mind. akan mentransform hidup mereka. This day Hari ini is going to elevate them closer towards your presence. mereka akan diangkat semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Lord, I pray, Lord, Aku berdoa Tuhan, for your outpouring of your spirit upon them today. biar pencurahan roh-Mu terjadi buat mereka hari ini. That you will fulfill more than what they desire, Lord. Engkau menggenapi bahkan lebih daripada apa yang mereka harapkan. We thank you and we give you glory. Kami bersyukur memuliakan In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Please be Amin. seated. Saudara silakan duduk. Amen, 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 Amin, amin. Before I start, I just want to continue on what Pastor Joe shared in the morning. Sebelum saya mulai, saya mau melanjutkan apa yang Pastor Joe bagikan pagi ini. You know, repentance is very important if Saudara you want to tahu, become a vessel for God. Ketika Anda ini mau jadi salurannya Tuhan, sangat penting untuk kita ini bertobat. If you don't keep your heart clean, if you don't make yourself right before God, you cannot become a vessel for God. Kalau engkau ini tidak bersih, engkau tidak dalam keadaan benar di hadapan Tuhan, sulit buat Anda menjadi alatnya Tuhan. But let menjadi me bejana Tuhan. tell you, when you become right before God, what happens? Tapi saya mau beritahu Anda, ketika Anda ini benar di hadapan Tuhan, apa yang akan terjadi? When you are right, when the situation around you is not right. Kalau Anda benar, lalu situasi di sekitarmu itu tidak benar. Or regardless of what circumstances you are going through. Tidak peduli Anda melewati keadaan seperti apapun. Or you may say, Pastor, I'm walking right, I'm doing right things, but people around me, they are the ones pushing me and pressuring me, compressing me. Anda mungkin berkata, Pastor, saya ini udah melakukan hal yang benar dengan sikap hati yang benar, tapi orang-orang di sekitar saya itu melakukan hal yang tidak benar, terus menekan saya, Or memberi sometimes tekanan. people around me are provoking me of my old self to arise. Kadang-kadang Tuhan, orang di sekitar saya itu berusaha untuk membuat si manusia lama saya itu bangkit. But God is saying to us today Tapi Tuhan mau bilang buat setiap kita pagi that ini, I am able to fight for you if you will walk right with me. aku ini sanggup berperang bagi kamu kalau kamu jalan dengan benar di hadapan aku. If you will align your life with me. Kalau engkau mau selaraskan hidupmu dengan Tuhan, If you will acknowledge what the wrongs that you have done engkau mau mengakui hal yang salah yang kau sudah buat and make yourself right with me, dan membuat dirimu benar di hadapanku, will deal with the issues of your life. aku yang akan berurusan dengan semua masalah dalam hidupmu. In Job 42, Dalam Ayub 42, we see kita melihat in this passage, lewat ayat-ayat ini, you know, I always talk about Job 42 verse 10. saya selalu ngomong tentang Ayub 42 ayat yang ke-10. But if you look at verse 1 to verse 7 onwards, Tapi kalau Anda lihat dari 1 sampai 7, Job goes before the presence of God. di mana Ayub ini menghampiri hadirat Tuhan. And he's saying, God, I know you can do everything. Dan dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. And that no purpose of yours can withheld from you. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengagalkan rencanamu.
God wants you to know we have to acknowledge who God is in our lives. Jadi Tuhan mau Anda ngerti supaya Anda ini bisa mengakui kedaulatan Tuhan dalam There is hidupmu. no one who is powerful more than God. Karena tidak ada pribadi yang lebih kuat daripada Tuhan. And He is able to do all things for those who trust in Him. Dan dia sanggup melakukan apapun buat mereka yang percaya kepadanya. And the Bible says, Nah lalu firman bilang, as Job goes before God ketika dia menghampiri and is Tuhan, surrendering himself before dia God, serahkan hidupnya kepada Tuhan. this is what the Lord does. Ini yang Tuhan lakukan. The Lord is visiting Job's friends who accuse him. Tuhan itu mengunjungi teman-temannya Ayub yang menuduh dia. You know, when you are walking right with God, when you surrender yourself before God, Waktu Anda ini jalan dengan benar di hadapan Tuhan, Anda menyerahkan dirimu kepada Tuhan. when you repent before God, Waktu Anda ini bertobat kepada oh, Tuhan. God is saying, I will visit those who harm you. Tuhan berkata gini, aku akan kunjungin mereka-mereka ini yang menyakiti I kamu. will visit those who hurt you. Aku akan mengunjungi mereka yang menyakiti kamu. And God is going to them and telling to them, Dan kalau Tuhan datang ke mereka, ngomong sama mereka, He said, you have judged my servant wrongly. dan dia berkata gini, kamu ini sudah menghakimi hambaku dengan sangat salah. God is saying, when you surrender yourself, He will defend for you. Kalau Tuhan berkata, kalau engkau mau serahkan dirimu kepada Tuhan, dia akan melindungimu. And He is saying to the friends, go and make peace and give an offering. Dan dia berkata kepada teman-temannya, ayo berdamai dan lalu berikan sebuah korban persembahan. God is saying to you, He will turn your situations around when you surrender yourself completely to God. Tuhan itu mau bilang begini, kalau Anda benar-benar menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dia akan membuat sebuah pemutarbalikan keadaan yang sesungguhnya buat When you engkau. make yourself right before God, Kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, when you don't overthink righteously of yourself. Anda ini nggak memikirkan, oh aku ini sudah benar You know, begitu. sometimes we are like the friends of Job. Kadang-kadang kita ini kayak teman-temannya Ayub, Oh, saudara. we think we are super righteous. We are Kita- washed by the blood and everything. Wah kita ini udah makhluk yang paling benar lah, kan udah dibasuh dengan darah anak And domba we dan become a lain-lain. critic. Dan lalu akhirnya dengan mudah Oh, we mengkritik like to orang. point fingers at people. Lalu mulai nunjuk-nunjuk ke orang. Oh, I'm not talking about you all. I'm talking about Saya nggak ngomong someone tentang else. Yeah. saudara ya, orang lain lah. Yeah, you all are good people. Semua Anda orang yang bagus. You all don't talk about others. Anda nggak suka gosipin orang. But Job friends here Tapi teman-teman Ayub di sini, was accusing Job. ini menuduh Ayub terus. And God is saying to Dan us, Tuhan mau bilang sama kita, we must not be able to accuse a person. jangan menuduh-nuduh orang lain. Don't put down a person because you don't know when God will lift them up. Jangan merendahkan mereka karena kita nggak tahu loh kapan Tuhan bisa mengangkat You know, mereka. maybe some people who are Mungkin- with Moses, Beberapa orang yang berjalan dengan Musa, oh, they were thinking Aaron is going to become the next leader. mereka mungkin berpikir bahwa oh nanti Harun yang akan menjadi Oh, pemimpin because he's the berikutnya. brother. Karena kan dia saudaranya nih. And so maybe they treated Joshua very badly. Jadi mungkin mereka waktu itu memperlakukan Yosua itu buruk sekali. Oh, because they think Joshua is just an armor bearer, is just a helper. Karena kan mereka berpikir, oh Joshua ini kan cuma hamba pembantu bawa-bawa Oh, the barang. same way when Elisha was serving Elijah. Dengan cara yang sama ketika Elisa melayani Elia. Oh, they thought Elisha was just a person serving Elijah. Hari itu kan memang Elisa cuma orang yang melayani Elisa. But God Elia, sorry. is saying, Tapi Tuhan bilang begini, when you are truthful and faithful, God will lift you up. ketika engkau hidup dengan benar dan setia, Tuhan akan mengangkat engkau. The Bible says here, God is causing the friends of Job to visit him and reconcile with him. Di sini ditulis bahwa Tuhan membuat teman-temannya Ayub itu mengunjungi Ayub dan berrekonsiliasi dengan Ayub. God will cause situations to turn around in your life when you're making right with God. Ketika Anda ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat sebuah pemutarbalikan ke dalam, And the ke dalam Bible hidupmu. says when Job saw them, Dan lalu dikatakan waktu Ayub melihat mereka, he was filled with the love, more love for God. dia dipenuhi dengan kasih yang lebih besar lagi buat Because Tuhan. sometimes God will amaze us when we surrender ourselves towards Him. Karena kadang-kadang ketika kita menyerahkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan benar-benar membuat kita ini kaget. You know, Saudara. sometimes when we try to fight things for ourselves or defend ourselves, we will lose or sometimes we will be ashamed. Kadang-kadang kalau kita coba untuk mengurus perkara kita sendiri, kita ini kadang kalah, terus kita jadi malu. But when we surrender to God, God does things in a beautiful way. Tapi kalau kita serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan melakukan hal-hal yang dia buat dengan cara yang begitu indah. And then you see, Job prays for them. Dan He prays for them. lalu Anda bisa melihat di sini bahwa
Ayub memuji-muji Tuhan di hadapan mereka. Pray. Oh, Ayub berdoa buat mereka. Sorry. Oh, and the moment he prayed for them, God's hand came upon Job and he restored Job and he caused Job to prosper double fold. Dan setelah dia mendoakan teman-temannya, tangan Tuhan turun atas Ayub lalu membuat dia sangat diberkati, bahkan 2 kali lipat daripada yang dia punya sebelumnya. One thing we must know from this passage, Satu hal yang kita perlu ngerti dari ayat ini. God wants us to come with a repentant heart. Tuhan mau kita semua datang dengan hati yang God bertobat. wants us to come with a surrendered heart totally towards Him. Datang dengan hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Don't have a partial heart towards God. Dan jangan punya hati yang Don't have a setengah-setengah. partial focus towards God. Jangan punya fokus yang setengah kepada But you Tuhan. must have complete, total surrender towards God. Tapi engkau harus berserah utuh kepada Tuhan. And never think overly righteous about yourself. Dan jangan berpikir diri kita ini sudah sangat terlalu benar. Never point your fingers at others when you are blessed by God. Jangan merasa kalau kita ini sudah diberkati lalu bisa nunjuk-nunjuk orang. And you Saudara. must be able to forgive others. Dan marilah juga bisa mengampuni orang lain. And you must able to accept your own mistakes. Dan juga bisa terima kesalahan kita sendiri. You know, many people, Anda tahu ada they begitu are banyak very orang. good in pointing fingers at others, but they don't want to accept their own mistake when they do wrong. Mereka itu jago banget nunjuk-nunjuk kesalahan orang, tapi tidak mau terima kalau dia punya salah. We see David in the Bible, the moment he accept his mistake, he acknowledge, he repent, God lift him up. Anda melihat Daud pun di Alkitab, waktu dia terima kesalahannya, dia bertobat, dan lalu Tuhan kembali mengangkat Daud. God wants to lift you up. Tuhan itu sangat mau mengangkat But in Anda. order for us to come into the surface of God's blessing, we have to come with a heart that is right before Him. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh diberkati, mari datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yesterday when we were worshiping God, Kemarin waktu kita sembah Tuhan, as we were worshiping, praising God, waktu kita sedang memuji, menyembah Tuhan, God gave me this word. Tuhan memberikan firman seperti ini. God gave me this word. Tuhan berikan firman ini. Oh, and it's a Hebrew word. Itu adalah kata dalam bahasa Ibrani. And the word is like this. Dan kata-kata ini seperti ini. Oh, it's Ruah Nidiva. Dan ruah nidiva. Ruah Diniva. Ruah nidiva. Oh, you know, it's not telling you about diva, yeah? Ini bukan soal diva ya, You know, saudara. in the Beda. world you see diva is a different word. Kalau Anda melihat diva di dunia itu kata yang artinya berbeda Oh, sekali. people who want to become a celebrity, people who are attractive, yeah. Iya, itu kan bicara soal orang yang selebriti, orang yang menarik ya, But diva. Ruah Nidiva, Tapi ruah nidiva it means free in the spirit. artinya adalah bagaimana kita ini bisa merdeka atau bebas dalam roh. God wants you to become free in the spirit. Tuhan mau Anda, kita ini benar-benar bebas dalam roh. He said in this conference, in this camp, Nah, dalam camp ini God wants you to become free in the spirit. Tuhan mau setiap saudara ini benar-benar ngalamin kebebasan dalam roh. He wants you to be loose from every cords of the enemy. Dia mau Anda ini semua dilepaskan dari semua ikatan musuh. Everything that is holding you down, Semua hal yang membuat Anda ini tertarik ke bawah. everything that is tightening you, God wants to loose it, release you Ya, completely. semua yang mengikat Anda, dia mau benar-benar lepaskan Anda secara utuh. And when he's saying that, God put in me Psalms 51 verse 12. Dan setelah itu Tuhan membawa Mazmur 51 ayat yang ke-12. Oh, the Bible says, restore to me the joy of your salvation. Pulihkan kepadaku sukacita akan keselamatan. God wants to restore the joy of his salvation upon your life. Tuhan itu mau memulihkan dalam hidup kita sebuah sukacita atas keselamatan. He said he needs to restore. Dan dikatakan memang itu butuh dipulihkan. You know, this season Anda tahu bahwa dalam musim ini, is a season of ini adalah musim untuk mengulang sesuatu. Oh, you know, RE in English, it talks about return. Ya, jadi RE dalam bahasa Inggris itu disebut kembali atau melakukan Oh, sesuatu berulang. So God wants you to return to Him. Jadi Tuhan mau Anda kembali God ke wants you to Tuhan. reestablish in Him. Tuhan mau Anda kembali teguhkan di God dalam wants Dia. you to rededicate towards Him. Anda mendedikasikan ulang kepada Dia. God wants you to come before Him again. Tuhan mau Anda datang kepada Tuhan sekali lagi. And God wants you to revive in Him. Dan Tuhan mau engkau kembali dibangkitkan di dalam Dia. God wants you Tuhan mau Anda not just to become alive, but revive. enggak cuma sekedar hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup, dibangkitkan Tuhan. You know, something that God put in my heart today, Sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya nih hari ini. I want you to gear up your spirit, man, yeah? Saya mau Anda ini kalau bahasanya ya, ganti gigi dalam dalam rohmu. Because Kalau I want you nyetir. to take as much as possible. Karena saya rindu Anda menyerap semaksimal mungkin. Oh, because we are living in the last days. Karena kita ini hidup memang benar di
hari-hari terakhir. We got no time to lose. Indonesia needs to be saved. Nggak punya waktu untuk dibuang-buang karena Indonesia sungguh perlu Oh, if diselamatkan. you are concerned of your nation, you must arise in the spirit and say, God, use me, Lord. Kalau Anda benar-benar peduli kepada bangsamu, kau harus berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai aku dan bangkit. But when you are praying for our nation, Tapi ketika Anda ini berdoa buat bangsamu, we must not just be focused on our nation. kita harus fokus juga dengan bangsa kita. Oh, we must focus on other nations that is around. Tapi kita juga fokus kepada bangsa-bangsa yang di sekitarnya. The moment you are praying for other nations, Momen ketika Anda juga berdoa buat bangsa-bangsa God lain, sees your heart and God will put something within you to stir something in your surrounding. Tuhan mulai mendengar doamu, lalu dia menaruh sesuatu di hatimu untuk Anda bisa mempengaruhi I sekitarmu. believe in these last days, God wants to move very powerfully in Asia. Saya percaya bahwa di hari-hari terakhir ini Tuhan mau bergerak dengan sangat dahsyat di Asia. You are not by accident in Asia. Anda tidak kebetulan tinggal di Asia. Many people, they wanted to live in the book of Acts, during the book of Acts. Anda tahu bahwa banyak orang mau hidupnya dalam kisah para rasul, mau hidupnya di But masa if you kisah para read the rasul. Bible properly, Tapi kalau Anda lihat Alkitab dengan benar, oh, many of them, banyak dari they mereka, wanted to live in the season of the greatest move of God and the coming of the Lord. mereka banyak mau yang hidup dalam pergerakan Tuhan yang terbesar dan juga hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali And justru. we are living in the stage of the beginning of preparing the revival for the Lord. Dan kitalah orang yang hidup di dalam permulaan dalam menyiapkan jalan buat kedatangan And Tuhan. so when we start, we have to lead the next generation. And so we must be very fast. Jadi kalau kita ini mulai jalan ya saudara, kita harus memulai dengan sangat cepat supaya kita bisa memimpin generasi We yang must be berikutnya. effective. Kita harus jadi orang efektif And we must be consistent. dan juga konsisten. Oh, we cannot be 1 week very fast and the next week very slow. Kita nggak bisa kalau minggu ini kita jalan cepat banget, lalu minggu depan jalannya lambat You banget, know, nggak bisa. sometimes when we go to work, Kadang-kadang ini kalau kita kerja ya, oh, the first week of the month we get salary, we get excited, we work very hard, yeah. kalau bulan pertama kan baru dapat gaji ya, jadi gajinya masih banyak, masih semangat, kita Oh, kerja the dengan second sangat week, keras. third week you pay everything, you don't have money in it, and your work also decrease. Dan lalu minggu kedua ketika Anda mulai bayar semua bil Anda, duitnya berkurang, lalu kecepatannya juga diturunin. And your momentum decrease. Dan lalu momentum Anda semakin berturun. In our Christian life is also like that. Dalam kehidupan Kristen juga kadang begitu. When we receive blessing from God, our Waktu- spirit is very high. Waktu kita terima berkat dari Tuhan ya secara roh rasanya udah di Oh, atas we banget speak gitu. so much of faith words. Kita ngomong kemana-mana kata-kata yang penuh dengan iman. But if a storm comes near you, Tapi begitu ada badai itu datang, oh, you move backwards. Anda mulai mundur. Oh, instead of moving forward, you move backward. Bukannya maju, mundur. You know, the storm only come near you when they know they are afraid of you. Anda tahu bahwa badai itu hanya datang kepadamu kalau memang mereka takut dengan Anda. Oh, the enemy only comes to attack you when he feel you are endangering him. Musuh itu hanya datang menyerang Anda kalau mereka tahu Anda ini berbahaya buat mereka. If you don't disturb him, he will say it's okay, they are part of our agent. Kalau Anda nih tidak mengganggu setan, setan akan berkata nggak apa-apa, mereka ini satu bagian sama You kita. know, a few days ago I went and prayed a family. Saya berdoa beberapa hari yang lalu buat sebuah keluarga. Oh, this family is a very wealthy family. Keluarga ini yang sangat-sangat kaya, Oh, this family had so many properties, so many things. punya begitu banyak properti, punya begitu banyak hal. And when I went there, Dan waktu saya ke sana, the sister said to me, ada seorang ibu ini bilang sama saya, the moment I started praying, waktu saya mulai berdoa, the enemy started attacking me. musuh itu mulai menyerang si ibu ini. Oh, I said, it means that you are in the right path. Dan saya bilang sama dia begini, bagus berarti kamu ini ada dalam jalan yang benar. And so I prayed together with her. Dan lalu saya berdoa bersama dengan ibu ini. I said, all these things will come Saya bilang semua hal ini akan datang. because the enemy knows now you are a threat to him. Karena musuh tahu bahwa engkau ini adalah ancaman buat si iblis. And so I teach her how to overcome. Dan lalu saya ajarin dia bagaimana cara When the mengatasinya. enemy comes against you, you must not run back, you must fight back. Jadi kalau musuh itu datang kepadamu, jangan lari mundur, tapi engkau harus perangi balik. Eagle goes against the storm. It doesn't take a U-turn. Badai itu kalau ketemu, Raja Wali kalau ketemu badai itu dihadapi saudara, bukan putar balik. Oh, when a plane goes on the air, aeroplane, yeah. Ya, kalau pesawat itu ya melaju di langit, Or when there is storm, when there's turbulence, waktu ada badai, ada turbulensi, it doesn't U-turn. kan pesawatnya nggak putar balik Or it saudara. either drop or it goes higher. Antara dia drop atau lebih tinggi That is terbangnya. how we must do in our life. Dan itulah bagaimana kita hidup dalam hidup kita. The more the enemy comes against us, we must go higher. Semakin banyak kita mengalami serangan musuh,
musuh, harusnya kita semakin terbang tinggi. You know, there is one bird that is always envious or jealous of these eagles. Anda tahu bahwa ada satu jenis burung yang selalu iri dengan burung Raja Wali? Oh, it's not an owl or hawk or anything. Nah, bukan burung hantu, bukan burung-burung yang lain, Oh, saudara. but it's a raven, it's a crow. Tapi adalah burung gagak. Oh, the raven and crow has no fight Nah, to the eagle. sebenarnya mereka nggak punya kekuatan untuk melawan Raja Wali. But what the eagle does, Tapi Anda tahu apa yang Raja Wali lakukan? the eagle Raja Wali itu ignores it. nggak memperdulikan serangan si gagak-gagak ini. Do you know why? Anda tahu kenapa? The eagle knows its position and capability. Raja Wali ini tahu posisinya dan kemampuannya. The eagle knows its capacity. Dia tahu kapasitasnya. Oh, the reason we are not rising higher in our life is because we do not understand the capacity God has put within us. Alasannya seringkali kenapa kita nggak bisa terbang tinggi adalah karena kita nggak tahu kapasitas apa sih yang Tuhan taruh dalam kita. And God is telling you, I can increase your capacity if you will make room for me to come in. Dan Tuhan bilang gini, aku ini bisa loh memperluas kapasitasmu kalau kamu memberikan ruang buat aku untuk kerja dalam The hidupmu. more you allow God to come in, Semakin engkau izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, He will increase the capacity within you. Dia akan tambahkan terus kapasitas dalam setiap kita, amin. So that you will be filled with the blessings of God. Sehingga Anda dipenuhi sungguh oleh berkat Tuhan. You will be filled with the empowerment of the Holy Engkau Spirit. dipenuhi dengan kuasa yang dari Roh Kudus. And you will manifest and radiate the power of God. Engkau bukan hanya memanifestasikan tapi juga meradiasikan hadirat Tuhan. And so this crow Dan lalu gagak-gagak ini doesn't see the actual reality of an eagle. tidak bisa melihat realitas yang sesungguhnya dari burung And Raja so Wali. she is thinking she can poke the eagle. Lalu dia berpikir, oh bisa dipatuk-patuk ini si burung Raja Oh, Wali. so she sits on the eagle and she's poking. Dan lalu burung gagak ini akan duduk di belakang lehernya si Raja Wali, mulai dipatokin. And what this eagle does, Dan Anda tahu apa yang Raja Wali the eagle lakukan? doesn't fight back. Raja Walinya bukannya lehernya ke belakang lalu merangin balik The gitu. eagle is focused towards its destination. Raja Wali akan terus fokus kepada When tujuan the enemy akhirnya. comes and hinder you, do not lose your focus on your destination. Kalau Anda diserang musuh, jangan kehilangan fokus kepada tujuan destinimu. But you know what the eagle does? Tapi Anda tahu apa yang Raja Wali lakukan? The eagle elevates its altitude. Raja Wali itu menaikkan level ketinggiannya di langit. The more higher it goes, Semakin dia terbang tinggi, the crow or the raven knows that it cannot stand nah, that capacity, the atmosphere. iya. Jadi si burung gagak ini kalau dibawa semakin tinggi sama si Raja Wali, dia nggak tahu bahwa dia nggak bisa ada di kapasitas ketinggian itu, atmosfer itu. The more we lift us up towards the presence of God, Semakin kita naik ke dalam hadirat Tuhan, the enemy will know that he doesn't have a grip upon our life. musuh tahu bahwa dia tidak punya pegangan dalam hidup kita. So we have to increase ourselves. Jadi kita harus meningkatkan diri We have kita. to soar higher, Kita harus terbang soar lebih tinggi, higher, lebih tinggi, higher, lebih tinggi lagi, Higher. lebih tinggi lagi, higher. lebih tinggi The lagi. more higher you go, Semakin engkau lebih tinggi, the more the glory of the sun comes upon you. semakin ada lebih banyak lagi kemuliaan The dari more matahari yang akan turun di your dalam wings hidupmu. will glow with the radiance of the sun. Semakin banyak sayapmu itu akan bersinar dengan pantulan sinar matahari. The same way, Dengan cara yang in our sama, Christian life, dalam kehidupan kekristenan the more we kita, get closer towards the presence of God, semakin kita ini terbang dalam hadirat the Tuhan, glory of God comes upon us. kemuliaan Tuhan itu turun dalam It hidup kita, radiates upon us. dan itu menyinari And kita, we become the carrier of His glory. dan kita menjadi pembawa dari hadiratnya, God wants us kemuliaannya. to become the carriers of His glory. Tuhan mau setiap kita jadi pembawa In kemuliaannya. order to bring revival, Untuk bisa membawa sebuah we revival, must carry the presence of God. ayo mari bawa hadirat Tuhan. The presence of God must be alive within us. Hadirat Tuhan itu harus benar-benar hidup di dalam kita. We must know who we are in Christ Jesus. Kenali siapa diri kita dalam Kristus. You know, the Bible says Anda tahu firman Tuhan bilang that God called us to be the master key. bahwa Tuhan itu memanggil setiap kita jadi master key You sebenarnya. know, all of us, we receive the key. Anda kan tadi semua sudah terima ya kunci-kunci ya. And this key is not a normal key. Dan kunci ini bukan kunci biasa. Because you have your name upon it. Karena ada nama setiap saudara buat kunci ini. And God wants you to know, Tuhan mau Anda tahu, you have the power in His name. Anda punya kuasa dalam nama Tuhan. God has known your name and He's written your name. Dan karena dia kenal namamu, dia sudah And tulis He has given namamu. you the keys Dia berikan kepadamu kunci to open the doors that has been shut. untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. And the key is not just to
open the doors. Dan kunci ini bukan cuma bisa buka pintu, It's saudara. also to shut the doors of the enemy that is open. Tapi juga bisa menutup pintu-pintu yang musuh buka dalam And so you hidupmu. must tell yourself, Lord, all the doors that is open in my family by the enemy, I shut it right now in Jesus' Jadi name. kau juga bisa berkata begini, Tuhan, di dalam nama Yesus semua pintu-pintu yang musuh buka terhadap keluargaku, aku tutup dengan kunci dalam nama Yesus. You know, when I received the key, Anda tahu waktu saya terima kunci itu, I said this to God. saya bilang gini sama Tuhan. God, I said thank you for this key. Tuhan, aku bilang terima kasih buat But kunci I ini. said, God, Tapi saya bilang, Tuhan, I don't want to be a master key that can open every door. saya nggak cuma mau jadi master key yang buka hanya setiap pintu, I want to be the master of all keys. tapi saya juga mau jadi master dari semua kunci yang ada. Oh, I want to be the master of all keys of the kingdom. Saya juga mau jadi ahli kunci dari semua kunci-kunci dalam kerajaan Tuhan. You know, when you pray, Anda tahu waktu Anda berdoa, you must pray from your heart and you must pray like the son and daughter of God. Anda ini bukan cuma hanya berdoa dengan segenap hati, tapi berdoalah dengan pengertian Anda ini adalah anak laki-laki dan perempuannya Tuhan. Because we are not ordinary people. Karena kita ini bukan orang We biasa. carry the fire of God in Kita us. membawa api Tuhan dalam When hidup the kita. fire of God is in Anda us, membawa apimu, kita ada you api Tuhan carry dalam the kita. power of God. Anda bawa kuasa You Tuhan. carry the breath of God. Anda bawa nafas Tuhan. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, darkness will flee. kegelapan itu akan kabur Demons daripadamu. will flee. Iblis akan kabur Sickness daripadamu. will flee. Satan akan pergi Oh, daripadamu. every trap of the enemy will be broken. Semua yang ikatan-ikatan dari musuh akan dihancurkan dalam hidupmu. And so you must take authority in the Jadi karena spirit. itu kau harus ambil otoritas, kata Tuhan. Before you bring revival, Sebelum engkau membawa revival, you must understand what revival can do. Anda harus mengerti betul apa yang revival bisa lakukan. Or what revival can do in your life first. Apa yang revival bisa lakukan dalam hidupmu terlebih You dahulu. cannot do revival, work revival or birth revival if you have not experienced revival in your life. Anda tidak bisa melawat orang lain, membuat suatu revival atau melahirkan sebuah revival sebelum Anda mengalami dulu revival dalam dirimu. Revival is not just experiencing the presence of God. Dan itu bukan hanya bicara mengalami hadirat Or Tuhan. revival is not just a movement. Revival bukan cuma sebuah Or kegerakan, revival is not just a manifestation. bukan cuma sebuah manifestasi saja. But revival is bringing the presence of God. Tapi itu bicara soal membawa hadirat Tuhan. Revival is becoming conceived with the love of God. Revival itu adalah ketika Anda benar-benar penuh di dalam dirimu dengan kasih Tuhan. And God wants us to be conceived with the revival fire. Dan Tuhan mau setiap kita itu mengandung api lawatan di Oh, dalam the kita. revival fire of God is full of love and compassion. Dan itu penuh dengan kasih dan juga belas And kasihan. when the compassion and love of God manifest in your life, Dan ketika kasih dan belas kasihan dimanifestasikan dalam hidupmu, you will become a channel of blessing, a channel of healing by God towards everyone around you. Anda akan menjadi saluran berkat, saluran kesembuhan buat setiap orang di The sekitarmu. Bible says, "Dear, restore to me the joy of your salvation Firman Tuhan kan bilang tadi, pulihkan kepadaku sukacita akan keselamatan. and uphold me with a willing, free, noble, and generous spirit." Dan berikan kepada aku roh yang rela atau murah hati atau semangat yang tabah atau mulia. You know, God wants us to have a heart of willingness. Tuhan itu mau kita ini punya hati yang rela, Oh, saudara. He wants us to be free. Dia mau setiap kita itu merdeka. He wants us to be noble. Dia mau kita untuk jadi orang yang murah And hati. He wants us to be generous to one another. Dia mau sungguh-sungguh kita itu punya sebuah kerelaan hati buat orang lain. God wants us to move to Murah the hati. next level. Tuhan mau setiap kita masuk ke dalam He level yang wants baru. us to be filled with a revival spirit. Dia mau kita dipenuhi oleh roh revival itu. God wants you to revive you. Tuhan mau engkau He benar-benar wants your life dibangkitkan. to be revived. Dia mau hidupmu dibangkitkan. You know, God put in me something Anda tahu bahwa Tuhan taruh to dalam saya ask you sesuatu. last night. Yang terakhir. Oh, he said to me, Dia bilang begini, ask my people, tanya kepada umatku, do you want to be a spectator of the revival? kamu mau jadi penonton revival? Or do you want to be a participator of the Atau revival? kamu mau menjadi orang yang mengambil bagian dalam revival Or do you itu? want to be part of the revival? Atau Anda cuma menjadi bagian dari revivalnya? Or do you want to become the vessel who will become a trailblazer for the revival? Atau Anda mau menjadi bejana yang membuat api lawatan itu terjadi? God wants you to know that. Tuhan mau Anda And so ngerti we ini. must ask ourselves. Dan lalu mari tanya kepada You dirimu. know, we cannot pray for revival and just look see. Lalu kita ini nggak bisa ya ngomong revival cuma lihat-lihat, nggak bisa. Oh, God doesn't just want you to look see. Tuhan nggak
nggak mau Anda cuma lihat jadi penonton, Oh, nggak bisa. just experience little bit goosebumps. Lalu sedikit-sedikit, aduh merinding-merinding Oh, gitu we saudara. get excited when we feel gold dust or silver dust. Lalu kita merasa semangat kalau ada debu-debu emas, debu-debu perak gitu. God doesn't just want you to feel excited, Nggak cuma dia mau Anda semangat gara-gara hal but He itu. wants you to be convicted. Tapi dia mau Anda benar-benar mengalami sebuah perubahan hati. And when you are convicted in the Spirit, Dan waktu Anda ini merasakan perubahan hati you will dalam come rohmu, before God's presence and devote yourself towards Him. engkau akan datang kepada hadirat Tuhan, lalu Anda membaktikan And you dirimu will ke Tuhan. surrender yourself towards Him. Anda menyerahkan dirimu ke Tuhan. And God will fill you with a fresh oil. Dan lalu dia akan penuhi engkau dengan urapan yang baru. God wants to fill you with a fresh wisdom, Dia mau penuhi engkau dengan hikmat yang baru. a fresh anointing, Pengurapan yang baru. oh, a fresh revelation Pewahyuan yang baru. that will carry you to places, Yang bisa membawa engkau ke tempat-tempat. that will cause you to become God's ambassador. Yang bisa membuatmu menjadi duta-dutanya And Tuhan. when God says you are God's ambassador, Dan Tuhan bilang ketika engkau menjadi He duta-dutanya said Tuhan. wherever you go, Kemanapun engkau pergi. you become a vessel that is representing the kingdom of Engkau God. menjadi sebuah bejana yang mewakili kerajaan And surga. so when you go, Jadi waktu Anda pergi, the backup of heaven, the defense of heaven is upon your side. dukungan surga, perlindungan surga selalu ada menyertai And kita. no power of the enemy can come near your dwelling nor your loved ones. Dan tidak ada kuasa musuh bisa menyentuh atau tinggal di tempat orang-orang yang kau kasihi juga. God wants us to know Tuhan mau Anda mengerti that we are living in a kairos moment. bahwa kita ini hidup dalam momen-momen kairos. Oh, this is a divine invitation by God. Ini adalah sebuah undangan ilahi Oh, to step deeper and closer towards His presence. untuk Anda melangkah lebih dalam, lebih dekat Oh, kepada to hadiratnya. not just enjoy His presence, but become transformed and ignited with His holy fire. Bukan cuma Anda menikmati hadiratnya, tapi Anda diubahkan dan Anda dinyalakan kembali oleh hadirat. The Spirit of God is calling us to come closer. Roh Tuhan memanggil kita semakin dekat, Come closer before His presence, before His semakin altar. dekat kepada hadiratnya, kepada mesbahnya. Oh, not just to have fellowship, Bukan cuma Anda bersekutu dengan Tuhan, but to have a relationship with tapi Him. punya sebuah hubungan benar-benar You know, dengan Dia. having a relationship with God Anda tahu bahwa punya hubungan dengan Tuhan is not just a visitation. bukan cuma Anda It's mengunjungi, not just an activity. It's not just an activity. bukan cuma sebuah aktivitas saja, But it's a place where you become His indwelling presence. You become a carrier of His indwelling tapi presence. ini adalah engkau benar-benar menjadi orang yang didiami Tuhan sehingga hadiratnya terus menyertaimu. You know, God wants us to know, Tuhan mau kita ini mengerti. are we just coming to receive presence, hadiah, Apakah from Him, kita- or are we seeking His presence? Apakah Anda cuma mau terima presence dari Tuhan atau presence dari Tuhan? Jadi hadiah atau hadirat Tuhan. Oh, it's very important, Sangat penting, saudara. because normally we only want to come to receive. Karena kan kita mau biasanya datang ke Tuhan cuma terima kadonya dari But Tuhan. God doesn't just want to give you gifts and rewards. Tapi dia nggak cuma memberikan hanya kepadamu kado-kado atau upah. He wants to pour Himself upon your life. Dia mau mencurahkan dirinya kepada setiap kita. God wants us to come and get closer to Him. Tuhan mau kita ini datang yuk, lebih dekat dengan And dia. so I believe Dan lalu saya percaya this is going to be a season ini akan menjadi sebuah where musim God is calling each and every one of us to a call of intimacy and glory, di mana Tuhan panggil setiap kita dalam sebuah undangan keintiman dan juga kemuliaan. to become God's vessels of His presence. Menjadi bejana untuk membawa A hadiratnya. prophetic exhortation for this season. Anda diangkat secara profetik dalam musim ini. God wants each and every one of us Tuhan mau setiap kita to come and understand untuk datang dan that mengerti we are not living bahwa kita ini nggak hidup a normal, ordinary life. hidup yang biasa dan normal. We are not an ordinary vessel. Karena kita bukan bejana biasa. We are vessel called and ordained by God. Kita adalah bejana yang dipanggil dan God wants dikuduskan you oleh to know Tuhan. there is season coming that I am going to endorse those who are faithfully serving me. Tuhan mau Anda ngerti bahwa dia mau mengangkat sungguh-sungguh orang-orang yang sangat setia melayani dia. A season of endorsement for the faithful ones. Musim di mana Tuhan benar-benar mengangkat orang-orang yang setia. Oh, when God is saying, when He talks about endorsement, Waktu Anda, jadi gini, Anda perlu ngerti waktu dia bilang soal endorsement atau diangkat Tuhan, wherever you go, kemanapun Anda pergi, everybody know you are already endorsed by God. semua orang tahu bahwa Anda di-endorse oleh Tuhan. And so when you go to a different country, Jadi walaupun Anda ini pergi ke negara lain ya, oh, you don't need to go there and pray again, Anda nggak perlu berdoa yang heboh banget gitu, nggak perlu. because you are already endorsed for the kingdom of God. Karena Anda sudah dapat, bahasa saya ya, sokongan full dari surga kemanapun Anda pergi. Wherever you go, Jadi kemanapun kita pergi,
angels are around you. Ada malaikat The mengelilingi hidup presence kita. of God is around you. Hadirat Tuhan mengelilingi kita. God wants you to know Tuhan mau Anda that ngerti God is calling us deeper bahwa Dia panggil kita semakin into a dalam transformative intimacy with Him. kepada suatu keintiman yang mengubahkan kita. You know, and if you look in the Hebrew word, Dan kalau Anda melihat dalam bahasa Ibraninya, the word yada, kata yada, yada, Kejadian 4 ayat 1, mana nih? ya, Yada, itu. yada. Yada Yada means artinya is experiencing God's presence. adalah mengalami hadirat Tuhan. Is a covenant of knowing God that produce life in you. Itu adalah perjanjian yang menghasilkan sebuah kehidupan di dalam kita. Like when Adam knew Eve, Jadi waktu Adam ini mengenal Hawa, she was conceived. kan lalu Hawa hamil. Oh, God wants you to know Nah, Tuhan mau Anda ngerti begini. when you know God, when you Waktu- come and have a relationship praying and worshiping God, Anda mengenal Tuhan, Anda punya hubungan menyembah, memuji Tuhan, God will conceive His plan, His vision within you. Tuhan akan menaruh visinya, rencananya di dalam setiap kita, seperti orang hamil. And you will bring changes to your situation Dan around lalu you. Anda bisa membawa suatu perubahan kepada hal-hal di sekitarmu. God wants you to know Tuhan mau Anda when ngerti, you have relationship with God, waktu Anda punya hubungan dengan you Tuhan, will become fruitful. Anda akan pasti berbuah-buah. Oh, number two, Yang kedua, in Greek, dalam bahasa Yunani it's called genesko. disebut namanya ginosko. Oh, this is a continuous relation with God. Ini adalah bicara soal hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Oh, it's not a relationship where you just come and see hi and bye. Jadi bukan cuma hubungan ketika Anda datang, hai lalu bye begitu. Enggak, saudara. But it's a relationship where you constantly have communication. Tapi ini adalah bicara soal hubungan yang nggak putus-putus. Oh, it's a Secara friendship konstan. relationship. Itu seperti hubungan yang sahabat, saudara. Oh, you become stronger and stronger as you grow. Dan lalu Anda semakin kuat ketika Anda bertumbuh. God wants you to become like that. Tuhan mau Anda itu menjadi orang seperti itu. But you see, Nah, tapi Anda there lihat is a deeper meaning when you look at the Aramaic. ada kata yang lebih dalam, pengertian yang lebih dalam kalau Anda lihat bahasa Aramaiknya. In intimacy in Aramaic, Dalam bahasa Aramaik it's called ragma. disebut dengan rahma. Ragma is talking about the love that is from the womb. Ini adalah bicara soal kasih yang seperti dari rahim. Oh, a love that is full of compassion. Kasih yang benar-benar penuh belas That kasihan. is covenantal affection, with covenantal affection. Dan kasih ini adalah sebuah rahim yang melahirkan tujuan ilahi. And God wants us to birth that kind of affection in us, that kind of revival within us. Karena Tuhan mau kita ini melahirkan revival yang seperti itu dari hidup kita. He wants to impart His life in us. Dia mau mengimpartasikan hidupnya sendiri dalam setiap kita. Oh, He wants us to know that with Him all things become possible. Dia mau kita ngerti bahwa bersama dengan Tuhan segala hal itu menjadi mungkin. When we have this rahmat within us, Waktu nothing becomes stoppable. Jadi ketika kita ini punya rahmat dalam hidup kita, kita menjadi pribadi yang tidak terhentikan. Oh, God says, I will cause you to rise and move forward in all things. Dia bilang, aku akan membuat kamu naik dan maju dalam segala hal But in yang baik. order for us to come into this presence, Tapi untuk kita ini bisa masuk dalam we hadiratnya, must come back to the secret place of the Lord. mari kembali kepada secret place kita And dengan God Tuhan. said, I will conceive the destiny that I have in my heart towards your life. Dan Tuhan bilang, aku akan menaruh destiny yang ada dalam hatiku kepada hidupmu. You know, something that God has put in my heart this recent month, Dan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya beberapa bulan ini, oh, is the word refulgence. itu adalah kata repulsion. Yeah, refulgence. Refulsion. God, you know, refulgence is actually, Artinya adalah oh, is the inner radiance of God that causes you to shine from within. cahaya batin yang dari Tuhan yang membuat itu bersinar dari dalam keluar. And God is working, God's light, God's glory comes upon you. Jadi ketika ada terang Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dalam hidup It kita, conceived within you. kita kan dipenuhi itu di dalamnya. And from that, Nah, dari kedalaman ini, the glory of God shines through you. kemuliaan Tuhan ini memancar lewat hidup kita. Oh, like the word of God says in Isaiah 60. Seperti firman Tuhan bilang di Yesaya 60, Oh, the Bible says, Firman Tuhan bilang, arise and shine, bangkit dan jadi terang, for your light has come. sebab terangmu sudah datang. Your light has come. Sebab terangmu sudah Your datang. refulgence has come to radiate. Refulgence saudara sudah datang untuk Anda bisa bersinar The keluar. brightness of God's glory. Kecerahan, keterangan dari And God, kemuliaan Tuhan. and God said we are called to radiate His glory.
glory. Dan Tuhan bilang kita ini dipanggil untuk meradiasikan Oh, kemuliaannya. the more we get closer to God, Semakin kita ini mendekat sama oh, Tuhan, the more His anointing comes upon semakin us. pengurapannya turun dalam He hidup wants to kita. fill us with His weight of His glory. Dia mau penuhi kita dengan bobot He kemuliaan. wants us to carry His tangible presence. Dia mau kita membawa hadirat yang sangat nyata yang bisa dipegang itu. Oh, God wants us to experience Him and become His presence wherever we go. Dan dia mau kita menjadi orang yang membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. When we trust in God, Waktu kita percaya kepada when we Tuhan, surrender ourselves to God, kita berserah kepada Tuhan. oh, intimacy with God Keintiman dengan dia receives authority membawa sebuah otoritas and causes us to become His instrument and weapon of warfare. dan membuat kita menjadi alat dan juga senjata buat Oh, peperangan. God wants you to know. Tuhan mau kita ngerti. You know, the Bible Anda says, tahu firman bilang oh, in 2 Timothy, dalam 2 oh, Timotius chapter 2, verse 21, pasal 2 ayat 21, if anyone cleanse himself from the latter, kalau mereka mau menguduskan dirinya, oh, he will become a vessel of honor, sanctified and useful for the master. dia akan menjadi wadah untuk kehormatan, disucikan dan dipakai oleh si tuannya. Oh, when you cleanse yourself, Waktu Anda membersihkan diri, God said, when you sanctify waktu yourself, engkau menguduskan diri, oh, God said, you will become a vessel of honor engkau akan menjadi sebuah bejana kemuliaan and you will become useful for dan the engkau akan master. menjadi efektif di tangan Tuhan. You know, God doesn't anoint talents. Tuhan itu nggak mengurapi talenta. Oh, He multiplies talents. Dia memultiplikasikan talenta. He causes talents to become increase in your Dia life. membuat talenta semakin bertambah dalam hidupmu. But He doesn't just anoint talents. Tapi dia nggak mengurapi talentanya. He anoints surrendered vessels. Dia mengurapi pribadi yang mau jadi bejananya yang berserah. And sometimes don't focus on the talents. Dan kadang-kadang Anda ini tidak boleh terlalu fokus dengan talenta. You know, many of us sometimes we are focused on our talents, on our skill, on our capabilities. Banyak orang fokus dengan talentanya, kemampuannya, kapabilitasnya. But God is more focused on our surrendered. Tapi Tuhan itu life. justru berfokus kepada hidupmu yang berserah kepada The Tuhan more apa we enggak? surrender ourselves, Semakin kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. God said, I will use you more. Tuhan bilang aku akan pakai engkau lebih lagi. Oh, God, the Bible says Lalu firman bilang, in Jeremiah 51:20, you will become my battle axe. Yeremia 20:51. 20 ayat 51 berkata, Oh, aku akan membuatmu jadi senjata Oh, peperanganku. God said, I want to use you not just as my instrument, but also as a weapon of warfare. Bukan hanya aku mau pakai kamu jadi alat, tapi aku mau pakai kamu menjadi sebuah senjata perang. God wants to lift you up. Tuhan mau mengangkatmu. God wants you to become a defense force for the people around you. Dia mau Anda menjadi sebuah benteng pertahanan buat orang-orang di When you read the sekitarmu. word of God, Waktu Anda baca firman, God doesn't want us to just remain in the outer court, Dia tidak mau kita ini hanya di pelataran. but God wants us to come into His holy of holies. Tapi dia mau kita masuk menghampiri ruang maha kudus. You know, I see this as three categories. Saya melihat ada 3 kategori ini. You know, people in the outer court, Orang yang ada di pelataran luar, or people who come and worship God, orang yang menyembah Tuhan, who come and praise God, memuji Tuhan, but they are busy with all their doings. tapi sibuk dengan apa yang mereka Or sometimes they lakukan. are busy with all their own entertainment, own social life. Kadang-kadang mereka sibuk dengan penghiburannya mereka, hidup sosialnya Or they just mereka, come once a while to church. dan cuma datang kadang-kadang Or ke sometimes they gereja. just come as a routine. Kadang-kadang cuma datangnya juga cuma sebagai Oh, they rutinitas. come just because Kojo will ask, where are you? Yeah, never come this week. Dan karena mungkin datang cuma gara-gara ditanya sama Pak Jo, kemana minggu ini kok nggak Oh, datang? you know, and so it's very important. Jadi penting sekali saudara. You know, we must not come to church or for ministry Jangan datang ke gereja atau to pelayanan please people. hanya untuk menyenangkan orang. You must come to please God. Datanglah menyenangkan You must Tuhan. come to serve God. Datanglah melayani You must come Tuhan. to be refreshed by Him. Datanglah untuk disegarkan oleh Tuhan. God wants to rekindle His fire within us. Tuhan itu menyalain kembali apinya dalam kita. I always say this is not a time for you to retire but to refire. Saya selalu bilang ini bukan waktunya Anda retire tapi refire. Jadi bukan Anda pensiun tapi Anda kembali nyala lebih kuat. There is no such thing as retire in the kingdom of Gak God. ada namanya pensiun dalam Tuhan ya saudara ya, gak ada. You are always promoted and promoted and Anda akan promoted. terus dipromosi Tuhan, dipromosi Tuhan, dipromosi Tuhan. You know, when Elijah was thinking his ministry
ministry is finished. Yeah. Anda tahu bahwa ketika Elia berpikir, oh udah beres pelayanan The saya. moment he end over. Waktu dia ini mau menyerahkan pelayanannya, The moment he hand over to Elisha, he thought finish. dia berikan kepada Elisa, dia pikir But udah no, apa beres. Elisha had a greater mission, Tapi ternyata enggak, Elisa punya misi yang lebih besar. greater assignment. Dan misinya lebih besar. When God told Abraham to bless his children, Waktu Abraham diberitahu Tuhan untuk memberkati or when God told anak-anaknya, Isaac to bless his children, dan lalu Tuhan memberitahukan Ishak untuk when memberkati God told Israel anak-anaknya, to bless his children, waktu Tuhan beritahu Israel untuk memberkati it is anak-anaknya, not that after blessing they don't have any work. dan lalu bukan setelah diberkati terus nggak ngapa-ngapain nganggur, God bukan. matures them to a next level. Tapi Tuhan mendewasakan mereka kepada level And berikutnya. when you let go, God gives you a fresh, a new. Hanya ketika Anda berani melepas, Tuhan itu memberikan sesuatu yang baru. And so don't hold your position to yourself. Jadi jangan mengamankan posisimu, pegang erat posisimu Don't run cuma buat after dirimu. titles. Jangan Anda nih berjalan cuma gara-gara oh saya punya titel ini itu. Oh, don't Jangan. run after mic ministry. Jangan Anda mengejar pelayanan yang pakai mic di depan. Oh, Jangan. don't run after spotlight ministry. Jangan mengejar pelayanan yang hanya ada di dalam Oh, spotlight. you don't need the spotlight. You need God's light within you to Anda shine. nggak perlu spotlight, Anda perlu terang Tuhan untuk membawamu dalam pelayanan. And if God is seeing your heart, you cannot hide anything from God. Dan waktu Tuhan lihat hatimu, engkau nggak bisa sembunyikan apapun dari Dia. You know, these people in the outer court, Nah, orang-orang yang di luar nih di pelataran nih ya, they come touch and go. mereka selalu apa? Cuma datang pergi. Oh, but they distance themselves from deep things of God. Tapi mereka menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang dalam Oh, dengan they Tuhan. get involved in the activities in the church. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan gereja, Oh, but they don't have a true consistent intimacy with tapi God. nggak punya keintiman yang Oh, konsisten and dengan sometimes they are Tuhan. too busy with the church work and they give the church ministry as an excuse. They don't have time to God. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk dalam pelayanan, lalu menjadikan kesibukan dalam pelayanan, oh nggak bisa, saya terlalu sibuk jadi nggak bisa intim dengan Tuhan. Oh, you know, Martha in the Bible was like that. Anda tahu bahwa Martha dalam Alkitab kan kayak Oh, she gitu ya. said she was so busy. Dia bilang, aduh sibuk banget. Oh, I'm doing all the work. Saya ini yang kerjain semua Tuhan. But she never spent enough time in the presence of Tapi dia God. nggak cukup menghabiskan waktu di kaki Tuhan. In the next place, Dan lalu di it bagian talks about the berikutnya, inner court. ini bicara soal ruang kudus. Oh, inner court talks about just fellowship with God. Ruang kudus bicara soal hubungan, fellowship dengan Oh, Tuhan. you pray, you worship Anda God. berdoa, Anda Oh, menyembah you Tuhan. begin to hear to His voice. You intercede for others. Anda mulai dengar suaranya, Anda bersyafaat buat Oh, orang you lain. grow closer towards God. Anda semakin dekat dengan Tuhan. But that's it. Tapi ya udah di situ aja. Oh, you don't want to get deeper. Anda nggak mau lebih dalam lagi dengan God wants Tuhan. you to grow deeper. Tapi Tuhan itu maunya kan kita lebih dalam Oh, He bertumbuh. doesn't just want you to be or just have fellowship with Him. Jadi nggak cukup Anda bersekutu fellowship dengan Tuhan, nggak cukup. He wants you to have a relationship with Tapi Him. punyalah hubungan benar-benar Only dengan when you Tuhan. have a relationship, Hanya ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan, God can entrust you with His mandate. barulah Tuhan bisa mempercayakanmu dengan Oh, mandat-mandatnya. like what I said, revival is not a movement, it's a mandate of heaven upon your life. Dan saya seperti bilang tadi ya, bahwa revival bukan cuma sebuah kegerakan, tapi mandat yang Tuhan beri dari surga. And then you see the next place is the Holy of Holies. Dan lalu Anda bisa melihat ya, ini ditulis Yerusalem Suci atau bahasanya kita ruang Maha Kudus. God wants you to know. Tuhan mau Anda ngerti. He wants us to get closer to Him. Kita ini harus semakin He wants mendekat. us to become in union with Him. Dia mau kita benar-benar menyatu dengan Like what Tuhan. Jesus said, as I and the Father is one, let them become one. Seperti Yesus bilang gini, seperti aku dan Bapa satu, biarlah mereka juga menjadi satu. God is tearing the wheel of the temple again. Tuhan itu sedang mengoyakkan tirai bait suci Oh, kembali. everything that is separating you from the presence of God. Apapun yang memisahkanmu dari Every hadirat Tuhan. wrongdoing, every shortcomings, every setback that is stopping you from coming closer to God. Setiap dosa, setiap kelemahan, setiap apapun yang menarik engkau ke belakang God untuk is mencapai tearing the hadirat wheel, Tuhan. says God. Tuhan sedang menyobek itu Oh, and katanya. God said it's time for you to come freely into my Dan presence. ini katanya adalah musim di mana engkau harus semakin mendekat ke You dalam know, when hadirat you Tuhan. give access of God in your heart, Ketika Anda memberikan akses buat Tuhan masuk ke hatimu, He will give you access to His throne presence. Dia berikan engkau akses untuk masuk ke ruang tahtanya. And when you give access to God, Dan waktu Anda beri akses kepada Tuhan, He will exceed your prayer needs. Dia bahkan akan memberikan lebih daripada apa yang Anda doakan. And God wants us to get closer. Dan Tuhan mau Anda semakin dekat. The more and more closer you get to Him, Semakin Anda ini mendekat kepada you Tuhan. will see, you will experience Him more. Anda melihat,
Anda akan mengalami lebih When you banyak. get closer in intimate life with Him, Waktu Anda mendekat dengan lebih intim dengan Tuhan, you will experience engkau akan mengalami that your relationship is not easily broken. bahwa hubunganmu tidak mudah rusak. Every day you're becoming more sensitive towards God. Setiap hari Anda semakin peka dengan Tuhan. Every time you hear, you become more discerning in the spirit. Setiap kali Anda mendengar sesuatu, Anda menjadi semakin tajam membedakan di dalam Your roh. faith within you is increasing. Iman di dalammu meningkat. You become the carrier of His presence. Anda menjadi pembawa Oh, hadiratnya. you have an unshakable peace. Anda punya damai sejahtera yang tidak Oh, you are not tergoncangkan. afraid whatever happens to you Anda because you know nggak God is takut with you. di kejadian apapun terjadi, Anda nggak takut. Oh, the same way God is saying. Dengan cara yang sama Tuhan mau Oh, bilang, I want to bring that upon your life. aku mau bawa hal-hal I want to itu bring that upon your kepadamu. life. Aku mau itu ada dalam But in hidupmu. for all that to happen, Tapi buat semuanya itu terjadi, the first thing, yang pertama, people of God, yang pertama umat Tuhan is repentance. adalah pertobatan. Oh, very important. Sangat penting. Oh, Ya, God wants us to come back to Him. Tuhan mau kita kembali yuk Oh, ke Tuhan. return to the first love. Kembali ke cintamu yang semula. Return to the first love, says God. Kembali ke kasihmu yang Oh, semula. rekindle the first love within Ayo you. nyalain lagi kasihmu yang semula ke Tuhan. Rekindle that fire of love that you have for God. Nyalakan kembali kasihmu yang Oh, like mula-mula. how we first accepted Jesus into our life. Sebagaimana waktu pertama kali kita terima Tuhan Yesus dalam We hidup must kita. have that first love again. Mari punya kasihmu yang semula itu. You know, in Revelation chapter 2 verse 4, Wahyu 2 ayat 4 berkata, the Bible says firman Tuhan bilang, that you have left your first love. bahwa engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. And God is wanting us to return to the first love. Dan Tuhan mau ayo balik kepada kasihmu yang semula. Repent and realign with God once again. Kembali ke Tuhan lalu selaraskan dirimu kembali Paul dengan Tuhan. says to Timothy, rekindle the fire within you, fan the flame within you. Seperti Timotius berkata bahwa nyalakan kembali apimu atau kobarkan kembali nyala api itu. Oh, next thing is you have to be filled with the word of God. Yang berikutnya Anda harus menyerap firman, penuh dengan Be firman. with a soak in the presence of God, Anda ini harus saturated in the word of God. direndam benar-benar dalam firman Tuhan. You know, in the last Di days, hari-hari terakhir there will come a famine, says God. akan ada sesuatu datang di In hari-hari Amos terakhir. chapter 8, verse 11 and 12. Pardon? Amos chapter 8, verse 11 and 12. Amos 8 ayat 11-12. Oh, the Bible says, Firman Tuhan berkata this begini. famine is not a famine of food, Kelaparan yang nanti ada bukanlah kelaparan akan makanan. but a famine of my word, says God. Tapi kelaparan karena nggak ada firman. And God wants us to know the word of God. Tuhan mau setiap kita ini kenal He wants firman. us to bide in the word of God. Dia mau kita tinggal dalam firman. Oh, that it becomes our lifestyle. Dan itu menjadi sebuah lifestyle, Oh, gaya that hidup. is engraved in our heart, in our thoughts, in our mind. Benar-benar firmannya itu ya tertoreh di dalam hati And kita, so roh kita. even though if there is any famine, you know, Jadi kalaupun ada kelaparan akan firman di luar the word of sana, God is within you. kita tahu di dalam kita sudah ada You know, the firman. Bible says the Holy Spirit will remind you of Dan His word. dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan firman yang sudah engkau But terima. how can the Holy Spirit remind you if you have not make time to read the word of God? Tapi bagaimana mungkin Roh Kudus bisa mengingatkan sebuah firman yang Anda bahkan belum pernah baca karena nggak menghabiskan waktu dalam firman. God wants us to become watchful. Tuhan mau kita berjaga-jaga. Oh, He wants us to become watchful and be still in His presence. Berjaga-jaga tinggal dalam hadirat. God wants us to spend time more in His presence. Habiskan waktu lebih banyak dalam hadirat Don't Tuhan. always go to His presence and talk. Jangan ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan sibuk, Andanya yang sibuk ngomong dengan You Tuhan. know, only the chicken will go talk. Hanya ayamnya yang kalau ngomong tok 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 gitu. You know, saudara. but God doesn't want us to be like that. Tuhan gak mau kita tuh begitu. We are not chickens, we are Kita kan eagles. bukan ayam, kita ini raja wali. You know, and so we must know how to soar. Jadi kita tahu bagaimana harus membumbung tinggi. Have you always see the eagles making noise? Kalau Anda ngelihat ya kalau burung raja wali itu kan terbang kan suaranya bagus banget saudara ya. Oh, but eagle always soar high. Dan dia selalu terbang membumbung It's always tinggi. beautiful to see the eagle soaring. Kalau Anda ngelihat kan selalu indah ya caranya membumbung And tinggi ya. God wants us also to soar like that. Dia juga, Tuhan juga mau kita ini terbang seperti raja walinya indah When you begitu. rise high in His presence. Waktu Anda semakin tinggi dalam When you lift hadiratnya. up your hands and surrender yourself and say, God, you take control. Waktu Anda angkat tangan dan engkau berkata, Tuhan mari pegang kendali. Oh, God said, I will take control of you. I will cause my presence to come upon Dia you. berkata, aku akan pegang kendali, aku akan buat hadiratku tinggal dalam God hidupmu. wants us to build our prayer life. Dia mau kita sungguh-sungguh bangun kehidupan Oh, doa. He wants us to spend more time in His presence. Ayo ambil waktu lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Yes, He wants us to spend time in prayer and fasting. Dia mau kita ambil waktu untuk berdoa, berpuasa. Learn
to discipline your flesh. Mari belajar disiplinkan daging ini. Oh, discipline is very important. Disiplin itu sangat penting. Oh, without discipline, Tanpa kedisiplinan, you cannot become devoted. Anda nggak bisa menjadi sebuah pengabdi yang benar. Without discipline, Tanpa disiplin, you cannot become a good disciple for God. Anda nggak bisa menjadi murid yang baik untuk Tuhan. And so you must cut off your fleshliness. Jadi ayo mulai potong-potong kedaginganmu. When you fast, Waktu Anda you are berpuasa, consecrating your flesh. Anda sedang You menguduskan are dagingmu. circumcising your flesh. Engkau sedang menyunat dagingmu. And you are allowing the Spirit of God to Dan take engkau control. mengizinkan roh Tuhan untuk pegang kendali. You know, like what Pastor Joe said. Seperti apa yang Pastor Joe bilang. Pastor Dong said that you have to conquer your inner man. Pastor Dong juga bilang Anda harus mengatasi manusiamu In di order dalam. for you to conquer your inner man, Dan untuk Anda mengatasi manusia dagingmu ini, fasting and prayer is important. berdoa, puasa itu sangat penting. God wants us to rise higher. Tuhan mau kita ini sungguh-sungguh terbang He lebih wants us to tinggi. move higher. Untuk terbang lebih tinggi, Whatever we do, apapun yang kita buat, He wants us to arise and shine for Him. Dia mau kita ini bangkit dan jadi terang Oh, buat the more Dia. we arise in Him, Semakin kita ini bangkit di dalam oh, Dia, we will, His glory will come upon us. kemuliaannya itu akan turun buat kita. God wants us to know Tuhan mau kita ngerti ya, that this is a season bahwa ini adalah that musim God wants us to shine for Him. Tuhan mau kita ini bersinar buat God Dia. wants us to radiate for Him. Tuhan mau kita meradiasi God buat wants Dia. us to become transformed, to become His vessel. Menjadi diubahkan, sungguh-sungguh kita menjadi bejananya Tuhan. Oh, He wants us to become carriers of His glory. Dia mau kita ini menjadi pembawa hadiratnya He wants Tuhan. us to come before His presence Dia mau kita ini masuk dalam and say, God, hadiratnya you come take control, dan Lord. berkata, Tuhan mari pegang kendali. Oh, let your presence come. Biar hadiratmu turun. You know, God wants us today Tuhan mau kita nih hari ini ya, to seek Him with all our heart, untuk mencari Dia dengan segenap hati. to surrender ourselves, Berserah diri, to surrender ourselves completely. serahkan dirimu Can sungguh-sungguh we have kepada a Tuhan. musician, please? Saya minta tim penyembah naik. I want you to come and surrender yourselves. Saya mau hari ini, mari datang serahkan dirimu Reflect ke on Tuhan. what the Lord has done in your life. Mari refleksi diri saudara, apa yang Tuhan Make sudah yourself buat. right before God. Make yourself right before God. Mari hari ini datang dengan sikap hati yang benar The di more hadapan Tuhan. you surrender, Semakin kau berserah, you will experience Him. kau akan mengalami Dia, You will experience His power. mengalami kuasanya, You will experience His fire. kau akan mengalami apinya, You will experience His tangible presence. engkau akan mengalami hadirat yang sungguh nyata. Everything that you do, Apapun yang kau buat, it will become possible. itu akan menjadi mungkin, It will become possible. akan menjadi mungkin. You know, this year Anda tahu tahun ini, is a very special year. ini adalah tahun yang begitu spesial. Especially as we have come into this 5786. Terutama ketika kita tahun 58, 5786. God wants you to know Tuhan mau Anda ngerti. this is going to be a season Ini akan menjadi musim where you are going to experience God's power like never before. di mana engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh baru. You know, like this Pewa, Iya, Peyvav ini. oh, it's a very unique season. Ini adalah musim yang sangat I unik. believe that God will establish you. Saya percaya Tuhan akan meneguhkanmu. God will show you the way that you should go. Tuhan akan tunjukkan jalan kemana kita And harus pergi. wherever you go, Dan kemanapun kau pergi, God is going to cause you to overflow with His blessing. Tuhan akan membuat engkau berlimpah dengan berkat. God wants you to become strongly connected to Him. Tuhan mau Anda benar-benar secara kuat terhubung And as you dengan get Tuhan. connected to Him, Dan semakin kau terhubung dengan Tuhan, He is going to guide your path. Dia akan pimpin jalan. Oh, He will cause you to see His goodness upon your life. Dia akan membuat kau melihat kebaikannya dalam hidupmu. Whatever you do, Apapun yang kau buat, you will see the manifestation of His power. engkau akan lihat manifestasi kuasa. God wants to fill each and every one of us here today. Tuhan mau penuhi setiap pribadi kita hari ini. Surrender your life completely to us. Mari berserah secara penuh. Let us come before Him today Mari datangi Tuhan hari and ini. say, God, Dan bilang you Tuhan, take control. Tuhan mari pegang kendali. You are going to see God Engkau akan melihat Tuhan establishing you in every area that is very shaky. meneguhkan engkau dalam semua area yang selama ini mudah tergoncang. And God wants you to arise and move forward in things that is holding you back. Tuhan mau engkau bangkit dan maju dalam hal-hal yang selama ini mungkin membuat engkau mundur. God wants you to know as long you are connected to Him, Tuhan mau Anda ngerti selama Anda terhubung dengan Tuhan, He will lead you to the right path. Dia akan pimpin kau di jalan yang benar. God wants you to make room for Him. Mari berikan space buat Tuhan. Oh, so that God will send assistance into your life. Supaya Tuhan bisa memberikan pertolongan dalam hidupmu. God wants us to be led and lead
in divine connection. Tuhan mau kita ini dipimpin dalam koneksi ilahi dengan Dia. Clarity and revelation will come those who seek me, says God. Ya, Anda bisa mendengar dengan jelas, Anda bisa peka. Itu hanya terjadi buat orang-orang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. God said this is going to be a season where divine intervention shall come upon your life. Ini akan menjadi musim di mana Anda akan mengalami intervensi ilahi. You know, if you look in the symbol of the wa, it Yeah. comes like a fire and then it comes like a wave. Dan kalau Anda melihat Vav itu akan seperti api dan lalu turun seperti ombak. Oh, God is saying, Tuhan bilang begini, there will be a radiance of my fire, my glory coming up, intervening on your life and making way for you. dan itu akan seperti api Tuhan yang turun dalam hidupmu, dan api ini akan membuat jalan dalam And hidupmu. God says, I will cause you Tuhan bilang, aku akan membuatmu to bring not just reformation but transformation. bukan hanya Anda membawa sebuah reformasi, tapi membawa sebuah perubahan transformasi. A season of productivity and fruitfulness. Musim di mana engkau menjadi sangat produktif dan berbuah banyak. A season of progress and stability shall come upon you, says Musim God. engkau berprogres dan stabil dalam hidupmu. Let us come before God today Mari datangi Tuhan hari and ini say, God, you take control. dan berkata, Tuhan, mari pegang kendali. Let us stand in His presence. Mari berdiri sama-sama dalam hadiratnya. Say, God, rekindle us, Lord. Tuhan, katakan, Tuhan, mari nyalakan kembali apimu dalam hidupku. Rekindle your presence in our life. Nyalakan kembali apimu dalam hidupku. Rekindle my first love in you, Lord. Nyalakan kembali api cinta mula-mula dalam hidupku. Make me a vessel of your glory. Buat aku jadi bejana kemuliaan Tuhan. Make me a living sacrifice. Buat hidupku menjadi sebuah korban hidup. Lord, I want to become a vessel Tuhan, aku mau jadi bejana with an unceasing fire, dengan api yang tidak tergoyahkan. always willing to serve you and seek you, Lord. Selalu mau melayanimu, mencarimu Tuhan. Fill us, Lord. Mari penuhi kami. Let us lift up our voice before Him. Let us lift up our voice before Him. Mari angkat suaramu kepada Tuhan Oh, say, God, dan berkata, Tuhan, I need you more. aku butuh Kau lebih lagi. I need you more, Aku Lord. butuh Kau lebih lagi. More in my life. Lebih lagi dalam In hidup. all that I do, Lord, I need you more, Lord. Aku butuh Kau lebih lagi Tuhan. Recommit ourselves. Mari komitmenkan dirimu kembali ke Tuhan. Ask God, Lord, I want to be consistent in my walk with you. Minta Tuhan, aku menjadi konsisten dalam perjalananku. Help me to increase my faith. Tolong aku untuk meningkatkan Help me iman. not to be distracted, Lord. Tolong aku untuk jadi orang yang tidak Help me to be focused. biar aku jadi orang yang fokus. We want to walk right before you, Lord Kami mau Jesus. jalan dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. The more you surrender yourself, Semakin kau berserah, the more you allow God to work within you, semakin kau izinkan Tuhan kerja di you dalam. will experience the hand of God Kau akan mengalami tangan Tuhan shaping His destiny in your life. membentuk hidupmu. God wants you to know that you are not alone. Tuhan mau kau ngerti kau tidak pernah sendiri. He is with you and He's working in you. Dia bersamamu dan Dia bekerja di He's dalammu. working in you, says Dia God. bekerja di dalammu, kata And Tuhan. He's going to do great things through you. Dan Dia mau membuat hal yang besar dalam hidupmu. The Bible says Firman Tuhan bilang, in Daniel chapter 11 verse 32 Daniel 11 ayat 32. that people who know their God shall become strong and carry out great exploits. Bahwa mereka yang mengenal Tuhannya akan menjadi kuat dan membawa sebuah ledakan yang besar. God is saying you will do great exploits for me Tuhan bilang kau akan melakukan perkara yang besar buat aku. if you will make yourself willing. Kalau kau membuat dirimu tersedia. If you will make yourself willing, Kalau kau mau merindukan, I will fill you. aku akan memenuhimu. I will equip you. Aku akan memperlengkapi. And I will use you, Dan says akan God. pakai kau, kata Tuhan. God said, do not worry what people say about you. Aku tak peduli dengan apapun yang orang bilang Do tentang not kau. worry about your past. Jangan khawatir soal I'm masalah. not looking at your life before you came for this camp. Aku gak lihat hidupmu sebelum engkau memasuki But camp. God said, today is a new
berikan Kau kemuliaan Tuhan. We exalt you and magnify you. Kami tinggikan Kau, kami besarkan. There is no one like you, Tidak Lord. ada yang seperti-Mu Tuhan. You know what you have tasted Apa yang Kau sudah kecap, is just the surface, the beginning, the ini chest cuma of it. baru permulaan. There's much more that God wants to fill you. Ada lebih banyak yang lagi yang Tuhan mau penuhkan buat There's kita. much more, much more. Ada lebih banyak lagi. I believe tonight, Saya percaya malam ini, when you come, ketika Engkau nanti datang, come with a great expectancy. datang dengan sebuah pengharapan yang besar. Empty yourself and come and say, God, you fill me now. Mari kosongkan dirimu dan datang, Tuhan mari penuhi aku sekarang. God wants to make you Tuhan mau berjumpa dengan engkau. to become a radical catalyst for Him Untuk menjadi sebuah katalis yang radikal buat kerajaan. that will manifest His love and glory. Dia akan memanifestasikan kuasa kasihnya dan juga kemuliaannya. And wherever you go, Dan kemanapun kau pergi, you will carry the flaming fire of the Spirit of God. engkau membawa api yang membara dari roh Tuhan. Whenever you engage yourself with someone, Kapanpun kau terlibat dengan seseorang, the fire within you api di dalammu itu will influence the person that is coming in akan contact with mempengaruhi you. orang yang bersentuhan dengan There will be a conviction of spirit. There will be a conviction of spirit. akan ada sebuah roh yang mempertobatkan orang lain. And you will begin to see Dan kau akan mulai melihat that God will inspire you when you meet new people. Tuhan akan memberikan kau inspirasi ketika kau bertemu dengan orang baru Share the love of God. untuk membagikan kasih And Tuhan. this is going to be a test for you. Ini akan menjadi ujian buatmu. Because if you can't share to 1-2 people, how are you going to share to a big group of people? Karena kalau kau nggak bisa membagikan kepada 1-2 orang, bagaimana kau nanti mau berbagi kepada orang yang banyak? But do it as you are led by the Spirit. Do it as you are led by the Spirit. Lakukan ketika kau ini dipimpin roh Tuhan. God wants you to be sensitive towards His voice. Tuhan mau Anda sungguh-sungguh peka akan suaranya. I believe Saya percaya God is opening Tuhan sedang membuka your ears. telinga rohanimu. Everything that is hindering or blocking or choking the voice of God from entering. Semua yang menghalangi, yang menghimpit atau menjadi sebuah penghalang untuk suara Tuhan masuk dalam hidupmu. God is removing all that. Tuhan sedang membuang semuanya itu. All the enemies that is, all the thoughts of the enemy, all the things of the world that has blocked the voice of God, God is removing it completely. Semua panah dari musuh dan juga semua hal-hal yang dari dunia, apapun yang ngeblok suara Tuhan, Tuhan sedang membuang semuanya itu. It's like a spiritual ear candling, you know. Seperti Anda ini mengalami ear candle secara roh, saudara. It's taking away. Dia sedang membuang So that semua you are penghalang able itu. to become more sensitive. Supaya Anda ini bisa jadi semakin peka. And I see God reviving your heart. Dan saya melihat Tuhan itu kembali menyalakan hatimu. Reviving your heart. Ya, menghidupkan kembali hatimu. So that it's not weak anymore. Supaya hatimu tidak lemah lagi. So you are more stronger, more courageous, Supaya Anda lebih kuat, lebih berani, more godly dependent, lebih bersandar kepada Tuhan. more aligned to His perfect will. Semakin selaras dengan kehendak yang And God is sempurna. renewing your mind. Dan Tuhan memperbaharui pikiranmu Is renewing your mind to have the thoughts of God, untuk punya pikiran yang dari Tuhan. not the thoughts of this world, not about thoughts focusing on your ambition, your agenda. Bukan pikiran dari dunia, bukan pikiran yang fokus kepada agendamu, rencanamu sendiri. But God is realigning it. Tapi Tuhan sedang God said, if you will mensejajarkan. follow me, Dia berkata, kau akan ikut aku. I will pour upon you my work, my will, Aku akan curahkan kepadamu pekerjaanku, kehendakku. and I will exceed your prayer needs as well, says Dan aku God. akan memenuhi lebih dari apa-apa yang engkau doakan dari Tuhan. And God says, Dan Tuhan bilang, I'm going to entrust my power on your hands, says aku akan God. mempercayakan kuasaku di setiap tanganmu, kata Can Tuhan. we just lift up our Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. God said, I'm going to entrust Aku akan mempercayakan my presence on your hands. hadiratku di tanganmu. Do not take these hands for granted. Do not take my anointing for granted. Jangan terima ini dengan sia-sia. Jangan sia-siakan pengurapan ini. Use it for the right purpose. Pakai ini untuk sebuah alasan yang benar. There's going to be a divine connection and transaction that will come upon you as you lay your hands and pray. Akan ada sebuah hubungan ilahi, transaksi ilahi ketika engkau menumpangkan tanganmu untuk berdoa. And God said, I will cause it Tuhan to be bilang, aku akan blessed. membuatnya diberkati. I will cause it to multiply. Aku akan membuatnya berlipat ganda. I will cause it to bring peace and healing. Aku akan membuatnya membawa damai sejahtera, membawa kesembuhan. And more than
anything, I will cause my presence to fill it. Dan lebih dari semuanya, aku akan membuat hadiratku memenuhimu. You will carry my presence wherever you go. Kau akan bawa hadiratku kemanapun kamu pergi. And you will become my voice to many, says Kau God. akan menjadi suaraku buat banyak orang. Because what I birthed within you today Karena apa yang aku lahirkan di dalammu hari ini will cause you to become a person that will birth more. akan membuat kau menjadi pribadi yang akan melahirkan suatu hal yang lebih lagi. I see God Saya melihat Tuhan not just raising you as sons, bukan cuma membangkitkan kau sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, but I see God raising you tapi Tuhan juga membangkitkan engkau to raise people around you, untuk membangkitkan orang di to sekitarmu, lead people around untuk you, membimbing orang di to sekitarmu, guide people around you. untuk memberi arahan buat orang-orang di sekitarmu. You will become a light of direction to many. Engkau akan menjadi terang yang memberikan arahan buat banyak You orang. will become a torch bearer for the kingdom of God. Engkau akan menjadi pembawa obor buat kerajaan Tuhan. And people who are lost in the world, they will look at your light and they will run following you, says Semua God. orang yang terhilang dalam dunia, mereka akan melihat terang obormu, mereka akan ikut Tuhan lewat hidupmu. And so let your heart be right with me, says Jadi biar God. hatimu benar di hadapanku, kata And Tuhan. continue to run. Dan terus lanjutkan Not lari. get weary, not get distracted. Jangan menjadi lelah, jangan hilang fokus. Persevere. Mari terus Be bertahan determined, says God. dan punya sebuah keteguhan hati, kata Tuhan. And God says, Dan Tuhan bilang, my presence hadiratku ini will not just go before you, bukan hanya ada di hadapanmu, but will be upon you. tapi akan ada dalam hidupmu, kata Tuhan. Give him glory, Lord Jesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Grow stronger and deeper Mari lebih kuat, lebih dalam di dalam Tuhan. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Give him the glory. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Baik saudara, mau khotbah lagi? Makan dulu ya, makan dulu. Baik saudara, bentar kita mau makan. Sekali lagi nanti setelah makan, mungkin 10-15 menit setelah makan, di sini akan ada apa ya namanya ya, penyuluhan